menghukumi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, itu jumhur ya. Sebagian lain mengatakan wajib. Ini terkait dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu Pak, boleh nggak berjamaah? Hukumnya boleh gitu ya. Sesekali boleh, tapi dijadikan sebuah rutinitas ya nanti akan terjadi mukhalafah ya. Jadi sesekali boleh, karena ada beberapa riwayat, contohnya ketika Rasulullah lagi sholat sendirian, tiba-tiba datang Anas bin Malik, pernah kita bahas hadisnya atau nanti kita bahas hadisnya itu ya, berdiri di bagian kirinya Nabi, kemudian diputar sama Nabi, ditaruh di bagian kanannya. Itu kan sholat tahajud, itu qiyamul lail Pak ya. Nah itu menunjukkan bolehnya berjamaah qiyamul lail itu, cuman jangan dijadikan sebuah rutinitas saja, itu saja sih. Imam Nawawi mewanti-wanti begitu. Jadi sholat sunnah itu boleh nggak berjamaah? Sesekali boleh ya Pak, cuman jangan dijadikan sebuah rutinitas. Tapi kalau sholat fardu ya berjamaah ya. Sunnah muakkadah menurut jumhur, wajib menurut sebagian lainnya. Cuman ketika jumhur mengatakan sunnah muakkadah, bukan berarti mereka meninggalkan itu ya Pak Abu ya. Tetap dia berangkat ke masjid, azan berkumandang berangkat ke masjid. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis-hadis dahulu yang kita lihat Pak, hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita fadilah salat berjamaah ya, hadis-hadis yang menunjukkan fadilah salat berjamaah. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu, lebih baik, min salatil fazzi, dari salat sendirian, bisa ba'in wa 'ishrina darajah, 27 kali tingkat atau 27 derajat Pak ya. Jadi kalau kita sholat sendirian itu dapat pahala sederajat misalnya, maka berjamaah mendapatkan 27 kali derajat Pak ya. Jadi jaraknya ya. Maka mana lebih baik? Lebih baik kita berjamaah itu, apalagi melangkahkan kaki ke masjid, itu yang dituntut dari kita, betul Pak ya. Jadi hadirnya kita di sini ini kan juga pahala sebenarnya Pak ya. Jadi sholatul jamaati, sholat berjamaah ya Bu ya, itu afdalu, lebih baik, min sholatil fazzi, dari sholat sendirian yang kita lakukan di rumah itu, atau sholat sendirian lah pada umumnya, mau di rumah mau di masjid itu, bisab'in wa 'ishrina darajah, 27 kali derajat. Hadis muttafaqun alaihi ya, muttafaqun alaihi. Itu hadis pertama Pak. Jadi 27 kali derajat kalau kita sholat berjamaah. Kemudian hadis berikutnya Pak, dalam hadis muttafaq alaihi juga ya, lafaznya lafaz Bukhari ya. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang berjamaah itu tad'ufu, melebihi, ala salatihi fi baitihi wa sukihi, daripada salatnya di rumahnya, khamsan wa 'ishrina dhi'fan, 25 kali lipat ya. Lipat. Kalau tadi 27, sekarang 25. Tapi intinya apa Pak? Banyak lipatannya di situ. Beda redaksi tapi intinya banyak lipatannya. Kenapa Pak? Pertama, wazalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, kalau dia berwudu kemudian wudu dengan sebaik-baiknya Pak. Jadi pas di rumah itu kalau bisa kita sudah berwudu Pak ya, pernah kita sampaikan itu. Kenapa dikatakan dia 25 kali lipat daripada sholat sendirian di rumahnya itu? Pertama, annahu idza tawadda fa ahsanal wudu, ketika dia berwudu dengan sebaik-baik wudu Pak, sempurna wudu kita Pak. Summa kharaja ila shalah, kemudian berangkat
ilal masjid, berangkat ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumah kecuali salat. Jadi berangkat dari rumah itu wudhu sempurna, niat ke masjid gitu ya. Niat ke masjid, enggak singgah kemana-mana lagi Pak ya. Masjid udah. Targetnya di masjid gitu ya. Maka kata Rasulullah, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya, illa rufi'at lahu biha darajah, satu langkah kaki itu Pak, itu diangkat satu derajat, wa hutta anhu sayyi'ah, digugurkan darinya satu kesalahan, wa hutta anhu biha khati'ah, satu derajat, satu langkah, satu derajat naik, satu derajat kesalahan turun ya, satu kesalahan gugur. Dalam riwayat lainnya satu langkah itu naik, satu langkah lagi digugurkan dosanya. Tapi kalau dalam riwayat ini satu langkah itu udah diangkat satu derajat, digugurkan satu kesalahan. Nah, gitu banyak Pak ya. Makanya disuruh banyak-banyak melangkah ke masjid itu. Ya. Fa idza shalla, kalau seandainya dia salat, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Kalau dia salat Pak, nyampe di masjid, masuk kan tahiyatul masjid dulu, tahiyatul masjid ya, maka tusalli alaihi malaikatu, tusalli fa innal lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, maka para malaikat selalu mendoakannya, terus mendoakannya. Doakan malaikat Pak, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya, malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Ini kita ini Pak, menunggu sholat ini kan pahalanya banyak ini. Ya, kita pertama pahala bermajelis ilmu, yang kedua pahala menunggu sholat, kan nunggu sholat isya ini. Kita duduk di sini diniatkan i'tikaf tadi sejak awal misalnya, atau kita duduk di sini sambil menunggu saja, itu udah pahalanya pahala sholat Pak. Maka kata malaikat apa mendoakannya Pak? Allahumma salli alaihi, ya Allah ya, doakanlah dia, doakan kebaikan baginya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tazara shalah, dia masih dianggap berada di dalam salat selama menunggu salat Bu. Jadi kita duduk di sini Bapak Ibu habis maghrib, duduk sambil bermajelis ilmu tuh pahala sendiri itu Pak, didoakan malaikat juga itu. Majelis ilmu kan majelis yang mulia itu, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Nah kita niatkan menunggu salat, pahala lagi. Diniatkan i'tikaf, pahala lagi. Ini majelis ilmu, majelis ilmu itu majelis yang majelis zikir itu udah. Majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir, zikrullah Pak ya. Jadi pahalanya banyak. Jadi tadi kita misalnya kita berangkat dari rumah sudah berwudu dengan sebaik-baiknya. Enggak berangkat ke masjid kecuali untuk sholat karena kita udah azan Pak ya. Tadi berangkat, terus sebelum azan berangkat. Setiap satu langkah satu kesalahan. Ya. Diangkat satu derajat, digugurkan satu kesalahan. Kalau naik motor Pak, nah itu ya, kalau naik motor itu para ulama itu menjelaskan itu tergantung dengan tingkat kesulitannya memang Pak. Nah ya, jadi kan ada orang yang jaraknya dekat gitu ya, kalau yang jaraknya jauh kan nggak berat kalau jalan kaki Pak ya. Tapi kalau seandainya jalan kaki itu pahalanya lebih banyak lagi Pak, karena memang sebagian ulama tuh memaknainya dengan tingkat kesulitannya memang Pak. Ya, jadi orang yang jalan kaki dari lebih jauh kemudian jalan kaki itu pahalanya banyak itu, lebih banyak. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan dengan jalan kaki kecuali dengan motor Pak ya, nantinya dikhawatirkan nyampe di masjid nanti malah kakinya udah sakit-sakit semua Pak. Nah itu berarti naik motor gitu ya kira-kira. Memang para ulama melihat dari sisi itu Pak ya Pak. Jadi bukan dilihat dari sisi perputaran rodanya, nah, enggak gitu ya. Jadi dilihat dari sisi taatnya itu, tingkat kesulitannya. Setahu saya pernah baca seperti itu. Walaupun pernah membaca yang tingkat yang per roda itu ya. Nah, tapi setelah baca lagi itu mendapatinya di tingkat kesulitannya itu Pak. Tingkat kesulitannya. Jadi kalau rasanya jaraknya jauh gitu ya, ya silahkan pakai motor itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan niatnya besar itu Pak ya. Tapi kalau seandainya dekat, ya memang kalau teks hadisnya kan memang berjalan kaki gitu ya. Nah, satu langkah diangkat satu kebaikan, digugurkan satu kesalahan. Dalam riwayatnya satu langkah naik, satu langkah digugurkan kesalahan. Tapi itu banyak Pak.
Kita datang ke sini tadi, masuk masjid, duduk, udah sholat lagi Pak. Kita masuk masjid aja didoakan oleh para malaikat. Gitu ya. Menunggu sholat isya ini didoakan juga oleh para malaikat. Dianggap pahalanya sama dengan kita sholat. Ditambah kita bermajelis ilmu ini, nunggu sholat, gitu ya. Pahalanya banyak. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan di majelis ilmu ini Pak ya, insyaallah. Ya kan kita berada di taman-taman surga Bu ya. Kan majelis zikir itu kan raudhatun min riyadil jannah gitu. Kita mau masuk surga nggak mau duduk di tamannya kan berat juga berarti ya. Kita mau langsung masuk surganya di tamannya nggak mau duduk, gimana mau masuk ke surganya? Sebelum masuk surga kan tamannya dulu tuh ya kan. Ini tuh kan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga ya. Jadi sebelum ya, jangan kita mau masuk surga ya jangan enggan juga duduk di tamannya gitu. Majelis zikir, majelis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah. Itu hadis kedua Pak. Hadis ketiga sekarang menjelaskan fadilahnya itu. Ya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atan nabiyya rajulun a'ma. Datang kepada Nabi seorang laki-laki yang a'ma, yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini Pak. Dalam riwayat itu dijelaskan. Berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Beliau kan buta ini Pak. Ceritanya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid, enggak ada orang yang menuntunku ke masjid. Kan Madinah itu kan dahulu kecil sebenarnya, Madinah itu dulu Pak, cuman kan wilayah bukan dia wilayah pertanian ya. Kalau orang Mekah kan perdagangan, tandus. Kalau Madinah itu kan perkebunan mereka, pertanian. Jadi ada pohon-pohon itu kayak hutan Pak. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Dia nggak ada orang yang menuntunnya ke masjid Pak gitu ya. Jadi dia ngadu ke Rasulullah, Rasulullah sallallahu qaidun yaquduni ilal masjid. Nggak ada orang yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu wa yusalli fi baitihi. Ya, kemudian Rasulullah dia meminta kepada Rasulullah untuk diberikan keringanan salat di rumahnya. Kemudian dikasih keringanan sama Rasulullah Pak ya, farakhasalahu, dikasih keringanan. Falamma walla, ketika dia udah dikasih keringanan, ya udah nggak apa-apa kamu nggak sholat di masjid gitu ya. Kemudian ketika dia berpaling, da'ahu, dipanggil lagi sama Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, hal tasma'un nida' bis shalah, kamu dengar azan nggak gitu, dengar azan nggak? Dia menjawab iya ya. Kemudian dikatakan fa'ajib, maka datangilah, datangilah. Ini pemaknaan jumhur begitu ya Pak ya. Makanya dijadikan ini sebagian itu mengartikan Pak Ajib itu menjawab azannya ya. Para ulama ya sebagian lagi ya, rata-rata jumhur ulama termasuk di sini dimaknai dengan menjawab, mendatangi masjid itu. Jadi walaupun beliau buta, punya uzur, kata Rasulullah datangi masjid itu, datangi masjid tersebut gitu. Jadi orang Abdullah bin Ummi Maktum buta ya Pak ya, buta dia. Jadi kalau ke masjid itu banyak pohon-pohon Bu, jadi nggak ada yang nuntun pohon-pohon, jadi dia megang-megang gitu, raba-raba sampai ke masjid. Nah, kata Rasul, dia minta keringanan, kata Rasulullah ya dikasih keringanan awalnya, cuman ketika mau pulang ditanya lagi, hal tasma'un nida' bis shalah, kamu dengar gak azan? Katanya. Dia mengatakan ya dengar ya Rasulullah. Kalau gitu ya fa'ajib, datangi, datangi, sehingga dia mendatangi Pak ya. Abdullah bin Ummi Maktum ketika perang Uhud atau Badar gitu kan, dia mengganti Rasulullah itu Pak ya. Ya, Rasulullah ikut perang, beliau menjadi pemimpin di Madinah ketika itu sebagai wakilnya Nabi. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Itu Pak. Itu menunjukkan kepada kita yang buta saja, buta mata maksudnya Pak ya. Allah uji dengan buta mata itu ada kewajiban untuk mendatangi itu, apalagi kita yang sehat ya, wal afiat. Ya, selama kita mampu Pak, ya mudah-mudahan semua kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid Pak ya. Nah, kemudian berikutnya Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab ya. Aku berkeinginan untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu api, Pak ya, kayu api, kemudian dinyalakan Pak. Nah,
dikumpulkan, fayuhtatab ya, diambil. Summa amura rajulan, kemudian aku memerintahkan seseorang, faya umman nasa, kemudian aku memerintahkan seseorang, dia menjadi imam menggantikan aku, kata Rasulullah. Summa ukhalifuhu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang enggak ikut sholat berjamaah itu, aku bakar rumah mereka. Nah, tapi itu baru keinginan Nabi, Pak ya. Cuman keinginan Nabi itu kan menunjukkan kepada kita sholat jamaah itu kan penting, terutama bagi laki-laki ya Bu ya. Bagi laki-laki ya. Jadi Rasulullah itu berkeinginan, Pak, para sahabat itu dikumpulkan, suruh ngambil kayu dikumpulin, kemudian Rasulullah minta seseorang menggantikan beliau jadi imam, kemudian beliau itu keliling ya, rumah-rumah di Madinah itu atau rumah-rumah di negeri kaum muslimin, kemudian dibakar rumah mereka itu ya, dibakar, nggak mau ikut berjamaah ya Pak ya. Nah, gitu Pak, itu menunjukkan kepada kita, itu nggak dilakukan Rasul, cuman menunjukkan kepada kita saking pentingnya. Nabi nggak pernah melakukan itu, cuman keinginan Nabi kalau bisa gitu ya, tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan kepada kita pentingnya. Ada riwayat lainnya Pak, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, siapa yang senang nanti ayyalqallaha ghadan, untuk bertemu dengan Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, musliman, sebagai seorang muslim. Jadi siapa yang ingin bertemu Allah nanti pada hari kiamat sebagai seorang muslim, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka hendaklah mereka menjaga solat yang 5 waktu itu ya. Kan tanda kita muslim itu kan solat itu Pak, pembeda muslim dengan kafir itu ya solat itu. Makanya para ulama itu ya berbeda, tapi berbeda sebenarnya yang diperbedakan itu seharusnya malu gitu ya. Status kita sebagai seorang muslim diperbedakan oleh para ulama itu karena gara-gara nggak solat itu sudah cukup sebagai aib bagi kita itu Pak ya. Kalau ada orang yang nggak solat kemudian para ulama berbeda status dia muslim apa enggak, itu para ulama berbeda, seharusnya dia malu masa diperbedakan oleh para ulama dia muslim atau tidak. Ya, jadi siapa yang pengen nanti bertemu Allah muslim, dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, jaga salat 5 waktu itu. Haitsu yunada bihinna, yang diazankan kelimanya itu. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kalian sunnah hidayah, sunanul huda. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat itu adalah sunnahnya hidayah. Artinya apa Pak? Kalau kita pengen mendapatkan hidayah itu sholat 5 waktu itu dijaga ya Bu ya. Jadi makanya sering para ustadz atau mubalik itu mengatakan ya, seburuk-buruk kita sholat jangan ditinggalkan gitu. Seburuk-buruk perbuatan itu yang akan menjadi hidayah kita ya, walaupun masih ada error-errornya, tapi sholat jangan ditinggalkan ya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala ya Pak. Walau annakum sholaitum fi buyutikum, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian semuanya sholat di rumah kalian, kama yusolli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang enggak mau berjamaah itu sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiikum, kalau seandainya semua orang sholat di rumah Pak, enggak ada yang berjamaah, nanti kan sunnah nabinya ditaruh di mana gitu, sunnah nabinya kan nanti hilang ya. Kalau kita semuanya udah sholat di rumah aja, sholat di rumah semuanya, masjidnya kosong Pak, masjidnya kosong, jangan-jangan nanti nggak ada azannya juga ya. Ketika seperti itu, maka la taraktum sunnata nabiikum, sama kita meninggalkan sunnah nabi. Walau taraktum sunnata nabiikum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dolaltum, kalian akan tersesat gitu. Jadi kita sholat datang ke masjid itu Pak, berjamaah itu bagian dari sunnah hidayah itu, mendekatkan kita ke jalan Shirathul Mustaqim itu Pak, gitu ya Bu ya. Shirathul Mustaqim itu dengan datang ke masjid itu Pak Bu ya. Ketika kita nggak datang ke masjid, semuanya sholat di rumah, masjid nggak ada yang azan, atau ada azan nggak ada yang jamaah di situ, yang jadi imamnya ya muazinnya langsung muazin, dia yang qomat, dia yang imam gitu. Nah, itu kan fenomena kadang-kadang kita dapati seperti itu Pak. Itu kita meninggalkan sunnah nabi kita. Kalau meninggalkan sunnah nabi, kita sendiri yang tersesat. Makanya dalam hadis ini dikatakan Pak, laqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq.
kami berpandangan tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu Pak, sengaja nggak mau berjamaah ke masjid ya Bu ya, illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali munafik yang jelas kemunafikannya Pak, berat ke masjid itu tanda-tanda munafik ma'lumun nifaq kalau di kalangan sahabat itu Pak. Jadi para sahabat itu mengidentifikasi kemunafikan dahulu salah satunya dengan datang ke masjid itu ya, taruhlah subuh asarnya, subuh asar mungkin sibuk kerja di ladang misalnya, kalau misalnya dahulu pertanian ya Pak ya, maghrib isya mungkin karena baru di jalan ya, subuh masa nggak pernah kelihatan gitu ya, masa berangkatnya sudah sebelum subuh juga ya Pak ya. Oh ada juga mungkin di kota-kota ya. Tapi kan dulu nggak begitu, subuh itu minimal kan kelihatan gitu ya. Nah, itu dia, para sahabat itu menganggap seperti itu Pak. Makanya laqad kana ar-rajulu yu'ta ya, dahulu ada orang-orang itu yang didatangkan Pak, dijemput gitu ya, dijemput, yuhada bainar rajulain hatta yuqam fi shaff, itu ditaruh Pak, dibariskan di ini ya Bu, di shaff, di antara dua orang ditaruh situ, dijemput ke rumahnya itu yang nggak mau ke masjid itu. Nah itu ya dulu para sahabat begitu Pak, karena ya kalau seandainya dibiarkan kan dia akan larut di dalam kemunafikan itu. Munafikan itu kalau dibiarkan nanti bisa menjadi kesesatan itu ya. Maka didatangi rumahnya, karena kan salah satu sunnah sholat Pak, nanti kita bahas juga, itu kan menghadap ke jamaah itu tuh imam yang biasa, imam rawatib itu, imam yang biasa tetap itu yang menghadap ke makmum, lihat kiri lihat kanan, jamaah kita yang hilang siapa gitu Pak ya, supaya tahu dia sakit kan gitu Pak, tengok gitu ya. Kalau seandainya nggak sakit bisa jadi karena masalah tertentu dia datangi gitu. Kan memang kalau dahulu kan para orang-orang tuh nggak akan ketemu kecuali di masjid ya Bu ya. Masjid itu kan tempat bertemunya gitu, tempat bertemunya orang. Kadang-kadang kita nggak kenal orang kecuali pas di masjid aja gitu. Makanya dulu para sahabat itu menilai orang yang nggak pernah ke masjid itu munafik ma'lumun nifaq gitu. Ada kemunafikan di dalam dirinya itu Pak. Makanya kadang-kadang didatangi, kemudian nggak mau diangkat gitu ya, kira-kira dibawa gitu ke masjid itu, ditaruh nih di antara dua orang sahabat itu, taruh tengah-tengahnya, berdiri di situ bersoft gitu ya. Nah Pak, kalau kita jangan digituin Pak ya, diajaknya pakai undangan atau apa gitu bisa gitu ya. Nah pakai undangan atau apa Pak, WA gitu, ayo masjid Pak gitu. Nah ya intinya masjid ini tempat hidayahnya Allah ya Pak ya. Kan dalam hadis juga begitu, masjid itu seringkali diperbedakan dengan pasar ya Bu ya. Kalau pasar itu tempat berkumpulnya para setan gitu. Kita ke pasar itu kan darurat aja misalnya, karena memang perlu ke sana. Makanya ada doa masuk pasar tuh, berdoa untuk dari godaan setan di pasar itu. Kalau masjid itu tempat sunnah hidayah memang Bu ya. Makanya kita malaikat hadir di sini. Makanya kalau di masjid itu kayaknya rasanya ada ketenangan, ada tumak nina di situ ya. Kenapa emang malaikat hadir semua Pak di masjid itu ya, malaikat hadir di masjid, di majelis ilmu. Ada orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu tak paham tak enggak, penting duduk Bu, dapat ketenangan di situ tenang duduk gitu ya, ngaji gitu. Kadang-kadang nggak paham yang disampaikan ustadznya, yang penting dengar aja dulu Bu ya. Penting datang dulu aja. Nah, ketenangan ada di masjid itu Bu. Kemudian berikutnya riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu ya, mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min salasatin, tidaklah tiga orang, fi qaryatin, di sebuah kampung, wala badwin, di perkampungan apa ya, la tuqamu fihi sholatu, kemudian sholat nggak ditegakkan di situ. Ada tiga orang di kampung itu Pak, nggak sholat, nggak berjamaah ya. Illa qad istahwaza alaihimus syaitan, kecuali setan menguasai mereka ya. Jadi tiga orang ada satu kampung Pak, nggak ada jamaahnya, tiga orang tapi nggak mau berjamaah gitu, sholat sendiri-sendiri gitu. Sholat tapi sendiri-sendiri, itu istahwaza alaihimus syaitan ya, dikalahkan oleh setan. Maka beruntunglah kita masjidnya ada jamaahnya ya Bu. Atau kalau sampai terjadi ada tiga orang penduduknya bahkan lebih, kemudian nggak ada jamaah sama sekali, itu dikuasai oleh setan itu ya. Tanda-tandanya sering kelahi mungkin ya, nggak nyaman gitu ya, kiri kanan kelahi ya, itu istahwaza alaihimus syaitan, itu setan menguasai kampung tersebut. Coba kita mendatangi masjid hati menjadi lapang gitu ya. Istahwaza alaihimus syaitan.
Makanya kata Rasulullah, fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bersama jamaah kaum muslimin datang ke masjid bersama-sama. Fa innama ya'kulu dzi'bu, karena serigala itu ya memakan ya minal ghanamil ya'kul az-dzi'bu minal ghanamil qasiyah, makan dari domba yang menyendiri, yang jauh Pak ya. Enggak mau bergabung dengan yang jamaahnya, komunitasnya kaum muslimin pada umumnya. Kalau ini zi'bu ya, serigala makan domba yang sendirian, nggak bergabung dengan komunitasnya, apa namanya itu Pak, grupnya dia itu. Nah, grupnya sapi-sapi apa, domba-domba itu yang pertama fadilahnya Pak. Kita ambil sedikit lagi, hudurun nisa fil jamaah, tentang masalah kehadiran perempuannya Pak ya, di masjid ya. Jadi yajuz, boleh ya, bagi perempuan untuk berangkat ke masjid, wa syuhudul jamaah, hadir jamaah bisyartin ya, dengan syarat apa, ayyatajannabna ma yusyriz sahwa, yang menghindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah ya Pak ya. Misalnya perhiasan yang berlebihan ya, harum-haruman yang berlebihan itu Pak ya. Itu ibu ya, itu dihindari ya. Nah, makanya ada larangan juga untuk nggak boleh melarang perempuan untuk, bagi para suami menghalangi para istrinya ke masjid, kan ada larangannya Pak ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'un nisaa yakhrujna ilal masajid, jangan kalian menghalangi para wanita untuk berangkat ke masjid, wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi di satu sisi memang dibolehkan ke masjid dan nggak boleh dilarang. Kenapa? Karena mungkin di satu sisi malas, ada penjelasan para ulama, saya lupa ya Pak yang menjelaskan seperti itu. Jadi kadang-kadang di rumah itu kan ya, kan di rumah terus mungkin bosan ya Pak satu hari. Maka di masjid itu mungkin sosialisasinya di situ. Pada zaman Nabi kan juga para wanita itu ke masjid sebenarnya. Nah, pada ke masjid juga. Tapi terbaiknya memang di rumah mereka. Cuman kenapa nggak boleh dilarang ya? Biar bisa jadi suatu waktu mereka itu bosan di rumah terus Pak, mulai pagi, sore, maghrib gitu ya. Kemudian di rumah sekali ke masjid itu nggak ada masalah di situ. Makanya nggak boleh dilarang. Boleh nggak jamaah? Boleh, nggak ada masalah. Bahkan para lelaki, para suami dilarang untuk melarang istrinya ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita Allah itu, para wanita untuk berangkat ke masjid. Wal yakhrujna tafilatin ya, janganlah hendaklah mereka keluar tafilat, itu artinya tidak berwewangian yang tabarruj ya, lebih kepada tabarruj. Nah, karena ada ancaman lainnya nanti Bu ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ayyumam mur'atin, perempuan mana saja, asobat bukhuran, pakai bukhur, pakai wewangian, pakai parfum yang wanginya kemana-mana itu ya, fala tashhad ma'anal isya al-akhirah, jangan ikut isya al-akhir bersama kami. Nah, al-afdal lahunna as-salatu fi buyutihinna ya, afdalnya bagi mereka itu salat di rumah mereka. Memang riwayatnya itu riwayat dari Ummu Sa'idiyah ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, inni uhubbis shalah ma'aka. Ya Rasulullah, kata Ummu Sa'diyah ini Pak, Ummu Humaid as-Sa'idiyah ini, ya Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu. Kata Rasulullah, qad alimtu, ya aku juga tahu kamu pengen sholat bersama kami. Cuman wa sholatuki fi hujratiki khairul laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Sholatmu di kamarmu itu lebih baik bagimu dari sholatmu di masjid kaummu, kayak musola dan sejenisnya, masjid kaum ya Pak ya. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki, sholatmu di masjid kaummu khairul laki min sholatiki fi masjidil jamaah. Ya, sholatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada sholat di masjid jamaah, masjid yang lebih besar daripada itu. Jadi itu pada dasar hukum aslinya itu. Cuman di sisi lainnya nggak boleh juga menghalangi para wanita untuk ke masjid ya Pak. Nah tadi alasannya, sebagian ulama itu mengalasankan seperti itu, biar mereka juga nggak bosan ketika berada di masjid. Nah, di rumah ya Pak ya, sehingga bersosialisasi dengan para wanita lainnya itu dengan di masjid. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak Bu. Kemudian berikutnya adalah istihbabus shalah, disunnahkan salat fil masjid ab'ad wal kasirul jama' wa kasirul jama', disunnahkan salat di masjid yang paling jauh, yang paling banyak jamaahnya. Cuman jangan sampai masjid terdekat nggak ada jamaahnya, itu juga perlu diperhatikan ya Bu.
Jadi kalau seandainya masjid terdekat sudah ramai, maka memang salah satu lainnya kita disunnahkan sholat di masjid yang paling jauh. Kenapa Pak? Ya, itu karena terkait dengan jumlah langkah kaki tadi itu. Ya, jumlah langkah kaki. Yang di situ berkumpul jumlah orang yang lebih banyak. Ada hadis dari Rasulullah SAW, Inna a'zaman nasi fis salati ajran, orang yang paling banyak pahalanya dalam sholat itu ab'aduhum ilaiha mamsan, yang paling jauh langkah kakinya. Ya, paling jauh langkah kakinya, ya, Pak, ya. Dahulu itu ada Bani ini Pak, Banu Salamah itu. Banu Salamah itu tinggal di pinggiran Madinah itu. Ya, kemudian dia pengen tinggal di dekat Masjid Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bani Salamah, itu negeri kalian mencatat setiap langkah kalian. Jadi bumi itu Pak kan ada jejak kaki itu. Kalau nggak terlihat pasti ada jejaknya. Nah, jejak kaki itu mencatat. Bumi itu mencatat setiap jejak kaki kita. Makanya kalau disunnahkan itu salah satunya memperjauh langkah itu Pak. Cuman jangan sampai tadi itu. Ya, satu maslahatnya jangan sampai masjid terdekat nggak diisi gara-gara kita menjauh. Itu juga kurang tepat. Itu namanya hajrul masjid itu. Menjauhi masjid nggak boleh juga. Ya, kita melihat dari sisi itu. Allahu a'lam bishawab. Setelah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi Pak terkait dengan salat berjamaah ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.